Halo teman-teman, welcome back again di Koas Talk. Jujur teman-teman, aku sudah nggak ingat ini Koas Talk episode keberapa ya. Sudah terlalu lama tidak dibikin videonya. Hari ini aku pengen sharingin tentang waktu koas THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke dokter spesialis THT, ya kebanyakan kan keluhannya masalah hidung, masalah tenggorokan, nyeri tenggorokan, batuk, pilek gitu ya, sama masalah telinga. Nah, ada satu cerita waktu koas THT yang menurutku menarik untuk aku sharingkan ke teman-teman. Yaitu ada seorang pasien, waktu itu kita datang, keluhannya tuh telinganya sakit luar biasa. Ya, telinga kanannya tuh sakit luar biasa, merah dari luar, merah, tapi bukan sampai yang bengkak atau keluar darah atau apa gitu, enggak. Waktu dokternya memeriksa, ada serangga di dalam liang telinganya. Kalau orang Jawa bilang kelabang ya, jadi mirip seperti ulat, tapi yang kakinya banyak gitu loh. Ya, kita bilang kelabang. Nah, itu masuk di dalam liang telinganya gitu, melingkar gitu. Dokternya itu langsung panggil kita sebagai koas-koas kayak, ayo dek, dilihat ini loh. Ini yang namanya ada benda asing di telinga. Jadi ada diagnosa kedokteran teman-teman, namanya benda asing di telinga. Itu artinya semua benda yang tidak lazim kok bisa masuk ke telinga. Nah, itu kita bilang benda asing. Salah satunya adalah serangga ini. Benda-benda asing yang lain tuh bisa cotton bud, itu sering sekali ujung cotton bud itu patah di dalam saat kita membersihkan telinga. Makanya tidak disarankan oleh dokter-dokter spesialis THT untuk membersihkan liang telinga menggunakan cotton bud. Lebih baik menggunakan seperti kayak bentuknya seperti sendok dari besi itu supaya tidak ada resiko patah. Terus benda asing yang lainnya biasanya ada batu, kerikil, dan lain-lainnya. Dan yang salah satu paling sering adalah serangga ini. Nah, waktu kita lihat serangga itu, kan dia masih bergerak-bergerak ya, walaupun tidak terlalu aktif di dalam situ. Nah, sebagai koas, langsung saat ditanya, apa yang harus kita lakukan deh untuk pasien ini? Kita pasti pikirnya langsung kayak, diambil dok, langsung diambil. Ternyata dokternya bilang, salah, nggak boleh kamu langsung ambil. Kenapa? Karena kalau kita mau langsung ambil, serangga yang awalnya tadi seperti agak tidur, kurang aktif itu, justru akan aktif. Karena ada sesuatu yang mau mengganggu dia gitu. Sama kayak misalnya kita lihat ada serangga di lantai gitu kan, ulat, kita mau ambil, dia pasti jalannya tambah cepat, tambah ke kiri, ke kanan, tambah tidak teratur lah ibaratnya. Sama juga dengan serangga di dalam telinga. Jadi kita tidak boleh langsung ngambil gitu. Karena itu akan malah menyebabkan pasien tambah sakit, luka karena serangga ini jalan-jalan atau mungkin dia menggigit dan lainnya, itu makan lebih parah. Jadi dokternya bilang, kalau ada kasus seperti ini nih, ingat baik-baik, kita harus buat serangganya tuh mabok dulu gitu. Waktu itu pikir mabok gimana, mabok gitu kan? Apa dikasih obat apa, minuman keras gitu dan lain-lainnya? Enggak, ternyata sama dokternya dimaksud adalah dibius dulu. Jadi kita ambil obat bius itu kita teteskan ke telinga. Nah, enggak lama si serangganya ini otomatis jadi kayak setengah tidur gitu ya. Nah, saat itu kita ambil akan lebih mudah dan juga untuk pasien lebih tidak nyeri. Nah, satu lagi teman-teman yang saya ingin sharingkan teman-teman adalah dokter spesialis THT saya itu luar biasa sekali. Dia ngomong ke pasiennya ya, bapak ini pasti sering tidur di lantai. Terus pasiennya langsung, kok tahu dok ini? Terus rumahnya ini belum di keramik ya, masih semenan aja gitu. Kok langsung tahu juga lagi tuh. Nah, rupanya teman-teman banyak sekali kasus-kasus yang pasien-pasien yang telinganya kemasukan serangga ini terjadi karena pasien cenderung suka tidur di lantai saat malam hari dan kebanyakan lantai rumahnya itu masih dalam bentuk semenan. Apa korelasinya saya juga nggak tahu, cuma kalau misalnya teman-teman menghadapi situasi yang sama, saran saya sebisa mungkin jangan tidur di lantai karena akan beresiko untuk serangga itu masuk ke telinga. Ya, terutama untuk anak-anak, biasanya pada saat sekarang musim agak panas ya mungkin ya. Kalau bisa jangan sampai tidur di lantai karena ada resiko seperti itu. Kalaupun misalnya terpaksa harus tidur di lantai, teman-teman bisa pastikan dulu area tempat tidurnya itu, kamar tidurnya itu sudah bersih dari serangga-serangga. Jangan sampai ada serangga yang masuk gitu yang kita tidak tahu. Karena resikonya nanti selain nyeri di telinga, kalau misalnya serangganya menyebabkan nanah atau sampai merusak ke gendang telinga kita bisa mengalami ketulian. Ya, bisa jadi tuli telinganya.
Itu aja sih yang aku pengen sharingin teman-teman. Sebuah pelajaran berharga waktu aku koas THT yang aku ingat terus sampai sekarang, bahwa kalau benda asing terutama serangga itu kita harus jangan ambil waktu dia gerak. Itu sih teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat koas-koas yang lagi menempuh pendidikan FK. Semangat, segera lulus, lakukan yang terbaik. Oke, sudah. Like aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, consider subscribe kalau teman-teman mau dukung channel ini jadi lebih besar lagi. Thank you sudah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.